Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yopi Octavian, berdinas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, dan alhamdulillah pada saat ini saya diamanahkan jabatan sebagai Kabid Pendaftaran dan Pelayanan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Baik, pada kesempatan ini saya sedang menjalankan pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan Pertama tahun 2025. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan makalah saya tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Yang melatar belakangi ini semua adalah terjadinya perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Bukit Tinggi yang berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh di tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan disingkat dengan PDRI, yang dibentuk pada 19 Desember 1945 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Safruddin Prawiranegara, yang mana dasar hukumnya adalah pertama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1, Pasal 30 ayat 1, yang mana menitikberatkan kepada setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela kemerdekaan. Dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negaraan, serta Pasal 29 ayat 2, keikutsertaan warga negara dapat diwujudkan melalui pertama pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI, pengabdian sesuai dengan profesi, khususnya ASN. Ya, ini dijadikan titik tolak dalam kegiatan ini. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Pasal 68 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan bela negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisinya adalah bela negara setiap sikap dan perilaku warga negara dijiwai kecintaan terhadap NKRI, integritas, utuh, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memancarkan kewibawaan, aktualisasi proses implementasi potensi individu. Dengan pemahaman ini, aktualisasi bela negara dalam konteks ASN bukan hanya tugas formal tapi panggilan moral yang terwujud dalam sikap profesionalisme intelektual dan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat. Teorinya adalah nilai-nilai dasar bela negara, kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pada kebenaran ideologi Pancasila, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara, kemampuan bela negara baik psikis maupun fisik, dan yang terakhir semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Pada ASN, nilai-nilai ini harus dimiliki seorang pemimpin agar setiap kebijakan, regulasi maupun pelayanan publik benar-benar terwujud dengan baik. Dan pada Dinas Kependudukan Capil ini sangat dibutuhkan karena langsung berhadapan dengan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Dan
selanjutnya adalah kondisi ideal ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini diwujudkan dengan panca gatra, yang mana yang pertama gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial, dan yang kelima adalah gatra pertahanan dan keamanan. Penerapan gatra-gatra tersebut ini harus berjalan harmonis karena satu sama lain saling mempengaruhi. Jika salah satu gatra rapuh, maka ketahanan nasional akan melemah. Oleh karena itu, ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik dan di Dinas Kependudukan Capil langsung berhadapan dengan publik, memiliki peran menjaga keseimbangan ini melalui integritas, kinerja, dan loyalitas kepada bangsa. Dan pembahasannya adalah kewaspadaan nasional, pada hakikatnya adalah kondisi kesiapsiagaan bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman, baik ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman ekonomi, dan ancaman sosial, serta ancaman pertahanan dan keamanan. Dan sekali lagi kita menitik beratkan kepada ASN yang khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, memiliki peran strategis dan dalam kewaspadaan nasional ini melalui sikap, integritas, etika, profesi, dan serta kepatuhan pada aturan hukum. ASN pada Dinas Duduk Capil dapat berkontribusi menjaga stabilitas nasional melalui birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi kepada masyarakat. Selanjutnya, aktualisasi kemampuan awal bela negara oleh ASN, yang mana bela negara tidak selalu identik dengan angkat senjata. Bagi aparatur sipil negara, bela negara dapat diwujudkan melalui aktualisasi nilai-nilai kebangsaan. Aktualisasi ini dapat dilakukan melalui penerapan etika profesi, integritas dalam pelayanan publik, profesionalisme, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta partisipasi dalam pembangunan nasional. Integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Solok sangat erat kaitannya dengan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik, di mana dirinci dengan integritas ASN jadi fondasi utama dalam pembangunan kepercayaan publik dan kinerja organisasi. Kinerja organisasi ini dapat ditingkatkan melalui penerapan good government, digitalisasi pelayanan, reformasi birokrasi melalui penyederhanaan prosedur, penguatan sistem pengawasan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan budaya organisasi dan pengawasan internal. Dengan terwujudnya ASN yang berintegritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terdapat profesionalisme pelayanan publik akan menjadi lebih berkualitas, transparan, dan dipercaya masyarakat. Selanjutnya penutup, dalam uraian sebelumnya disimpulkan bahwa kewaspadaan nasional merupakan fondasi ketahanan bangsa. Aktualisasi kemampuan awal bela negara oleh ASN jadi salah satu bentuk implementasi nyata bela negara. Integritas dan kinerja organisasi pelayanan pada Dinas Kependudukan Capil mencerminkan keberhasilan aktualisasi bela negara. Dan yang keempat, dengan demikian kewaspadaan nasional, aktualisasi bela negara, dan integritas ASN merupakan 3 pilar penting yang saling berkaitan. Dan saran bagi kami, bagi ASN harus senantiasa meningkatkan kompetensinya, dan bagi pemerintah perlu memperkuat regulasi dan sistem pengawasan untuk memastikan ASN bekerja sesuai dengan prinsip good government.
Bagi masyarakat, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung kinerja ASN. Masyarakat diharapkan aktif mengawasi, memberi masukan, dan menjaga kepercayaan terhadap pemerintah. Dan yang keempat, bagi generasi muda, sebagai penerus bangsa harus ditanamkan nilai-nilai cinta tanah air sejak dini. Pada akhirnya, bela negara bukan hanya slogan atau seremonial, melainkan sikap hidup yang harus diwujudkan setiap ASN. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.